Ayo subscribe, like, komen. Untuk pembahasan kali ini yang kita bahas adalah dual baterai sistem yang ada di Scania R620. Jadi untuk Scania R620 ini dia menggunakan 4 baterai ya, 4 baterai. Jadi 2 buah baterai itu adalah baterai servis, 2 buah baterai yang ini itu adalah baterai untuk starter. Yang pertama-tama cara kerja untuk keempat baterai tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini adalah gambar nomor 2. Gambar yang paling kiri ini adalah starter baterai. Jadi baterai untuk membantu pada saat start. Ini adalah gambaran langsungnya, yaitu 2 buah baterai untuk start. Itu yang ini. Yang nomor 3 ini adalah baterai servis. Nomor 3 ini baterai servis. Ini ditunjuk di sini baterai servis. Terus gambar aktualnya itu yang sebelah sini. Ada 2 baterai servis. Baterai servis ini yang besar ya. Jadi ada 2 baterai yang besar ini adalah baterai servis. Nah, yang baterai servis ini tipenya adalah tipe gel type. Kalau di Scania itu gel type itu berarti ya free maintenance ya. 2 ini adalah free maintenance. Terus untuk tipe yang starter baterai itu adalah spiral baterai. Jadi baterainya nanti terlihat beda ya dengan yang baterai untuk servis, yaitu yang baterai starter itu agak bulat-bulat. Jadi terlihat seperti ini ya. Jadi bulat-bulat gitu. Terus nomor 1, jadi antara starter baterai sama sistem itu nanti dihubungkan oleh namanya starter baterai. Itu nomor 1 ya. Starter baterai ini letaknya ada di sini. Komponen utama di sebelahnya si baterai servis. Nanti ini nempel di sasis ya. Nempel di sasis. Lah, kodenya itu adalah R105. Ini untuk kode starter baterai relay. Nah, secara diagram gambarnya yang ini. Fungsi dari starter baterai relay ini adalah memutus baterai starter agar tidak terhubung ke sistem pada saat tidak digunakan untuk start. Jadi pada saat kerja biasa atau unit running operasi normal, maka starter baterai relay ini akan posisinya terputus sehingga baterai starternya itu tidak akan terpakai, sehingga ini baterai starternya nanti akan lebih awet. Nanti pada saat digunakan untuk start, maka starter baterai relay ini akan menghubungkan starter baterai menuju ke sistem, khususnya untuk start. Selanjutnya komponen nomor 6. Nomor 6 ini adalah kodenya R94, yaitu baterai master switch. Ya, ini adalah kalau di unit-unit lain namanya baterai relay. Mungkin kalau di Scania namanya adalah baterai master switch. Jadi fungsi dari baterai master switch itu adalah untuk menghubungkan power dari baterai menuju ke sistem ya. Jadi pada saat baterai master switch ini on, maka sistem akan dialiri oleh arus dari baterai. Ya, ini contohnya adalah controller EMS, controller COO, CMS, dan controller-controller yang lain yang membutuhkan suplai dari baterai. Nanti pada saat ini posisi off atau terputus, ya maka dia akan memutus arus yang menuju ke controller. Terus ini adalah gambar baterai master switch, yaitu ada di sebelah baterai. Kodenya adalah R94. Terus nomor 7 ini adalah starter lock atau starter key ya. Nah, kalau di umum biasanya namanya starter key. Kalau di Scania namanya starter lock. Ini kodenya kalau kita lihat nanti di multi adalah S4. Ya, fungsinya nanti ini banyak ya. Fungsinya untuk mengaktifkan yang pertama adalah baterai master switch.
untuk mengaktifkan baterai master switch. Terus yang kedua untuk mengaktifkan starter baterai relay. Terus untuk memerintahkan start engine. Nah, ini beberapa fungsi dari starter lock atau starter key. Starter switch ya. Nah, pada saat posisi on atau pada saat starting switch posisi on, maka starter lock ini di 15 ini akan mengeluarkan arus ya. Jadi dia akan mengeluarkan arus nanti menuju ke nomor 6. Nomor 6 ini adalah baterai master switch. Ketika baterai master switch ini dialiri arus, maka ini akan terhubung. Baterai master switch terhubung sehingga arus dari baterai ini akan mengaliri EMS, COO, dan CMS sehingga nanti controller ini akan on atau hidup. Pada saat starter lock ini posisi start, nanti 50 ini akan mengeluarkan arus ya. Jadi 50 starter lock ini akan mengeluarkan arus. Yang pertama adalah menuju ke COO. Yang menuju ke COO atau koordinator. Arus yang menuju ke koordinator ini menginformasikan ke COO bahwa posisi starter locknya itu posisi start. Nah, nanti di COO ini akan memberikan informasi ke chassis management system dan engine management system. Nanti si engine management system ini yang akan memerintahkan untuk start si starting motor. Pada saat starter lock ini mengeluarkan arus start, yang pertama adalah menuju ke COO, yang kedua nanti menuju ke starter relay. Nah, nanti sehingga starter baterai relay ini akan on. Ketika starter baterai relay ini on, maka sistem akan disuplai oleh 4 baterai, yaitu 2 baterai dari servis baterai, 2 baterai dari starter baterai. Nah, ketika 4 baterai ini menyuplai semuanya menuju ke sistem, maka si EMS ini nanti akan memberikan arus menuju ke starting motor. Dan starting motor ini akan memutar sehingga engine akan running. Nah, ketika engine sudah running, maka posisi starting lock-nya ini adalah posisi ke on. Sama si operatornya akan melepas si starter lock dan starter lock-nya akan kembali ke posisi on. Ketika kembali ke posisi on, maka arus yang menuju ke starter baterai relay yang dari starter lock ini akan diputus. Akan tetapi starter baterai relay ini tidak akan off ya. Posisinya tidak akan terputus karena di CMS ini dia akan mensuplai arus menuju ke starter baterai relay. Jadi pada saat posisinya itu running, maka awalnya starter baterai relay ini disuplai oleh starter lock, tapi ketika sudah running, maka starter baterai relay ini akan disuplai oleh CMS atau chassis management system. Nah, disuplainya starter baterai relay oleh CMS ini bertujuan untuk memberikan kesempatan agar baterainya itu dapat dicas oleh si alternator. Nah, jadi si CMS ini nanti akan memberikan kesempatan sekitar 60 menit agar si starter baterai relay ini agar tetap on pada saat engine sudah running. Nanti ketika sudah di atas 60 menit, maka arus yang dari CMS ini akan diputus. Sehingga starter baterai relay posisi terbuka. Ketika sudah posisi terbuka, maka
starter baterai tidak akan terhubung pada sistem. Terus pada saat pemasangan baterai, jadi seri, di sini rangkaian seri, di sini rangkaian seri. Jadi walaupun 4 baterai, tetap nanti suplai ke sistemnya adalah 24 volt karena starter baterai dirangkai seri, servis baterai dirangkai seri, nanti antara starter sama servis baterai dirangkai secara paralel. Sehingga output totalnya akan tetap 24 volt. Untuk sistem dual baterai ini sementara hanya ada di Scania R620. Untuk Scania di bawah R620 masih menggunakan single sistem baterai, yang dimana baterainya ini hanya 2 ya. Jadi baterai 2 itu nanti suplai 24 volt dirangkai secara seri dan digunakan untuk sistem dan untuk starter. Demikian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.